Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok material keramik yang akan menjelaskan tugas proyek kami yang berjudul preparasi keramik alumina berpori dengan silikat SLS menggunakan microsphere polyhollow atau PHM alumina yang dilapisi dengan aditif sintering. Kelompok kami beranggotakan Firda Yunita Lestari, Mila Zakiatul Maghfirah, Lailatul Husnia, dan Octavia Indah Tiani. Masuk ke latar belakang. Di sini, keramik alumina berpori memiliki ketahanan panas yang tinggi, densitas rendah, dan ketahanan korosi yang sangat baik. Nah, dulunya, keramik alumina ini digunakan dengan metode konvensional, namun sekarang sudah beralih menggunakan metode SLS karena metode konvensional ini dianggap menghabiskan banyak biaya. Nah, alasan menggunakan SLS ini karena SLS merupakan manufaktur aditif yang menjanjikan dapat digunakan untuk membuat komponen dengan komposisi yang berbeda dan struktur yang rumit, sulit, atau bahkan tidak dapat dibuat dengan metode tradisional. Namun, pembuatan keramik dengan metode SLS ini mempunyai kepadatan rendah dan kekuatan rendah. Maka dari itu, setelah dilakukan SLS, itu terdapat tahap lagi, yaitu tahap perawatan dan pengepresan isostatik dingin dan infiltrasi. Nah, karena alumina ini memiliki sifat mekanik yang rendah, maka perlu diadakan aditif sintering. Jadi sebelum dilakukan aditif sintering ini, keramik alumina itu menghasilkan bola keramik yang berongga dengan banyak mikropori. Oleh karena itu, perlu dilakukan aditif sintering. Nah, dalam karya ini, aditif sintering yang digunakan adalah CaSiO3 karena telah terbukti efektif dalam meningkatkan kekuatan mekanik keramik alumina. Nah, jadi alumina atau aluminium oksida di sini itu senyawa ini diketahui merupakan senyawa insulator listrik yang baik sehingga digunakan secara luas sebagai bahan isolator suhu tinggi karena memiliki kapasitas panas yang besar. Alumina juga dikenal sebagai senyawa berpori sehingga dimanfaatkan sebagai adsorben. Alumina sering digunakan dalam berbagai aplikasi karena alumina mempunyai karakteristik sifat fisika dan kimia yang tinggi seperti kekuatan yang sangat tinggi, sangat keras, isolasi elektrik yang baik, ketahanan panas tinggi, temperatur lebur tinggi, ketahanan abrasi dan korosi juga yang tinggi. Nah, untuk sintering itu merupakan proses pemadatan dan pembentukan sebuah massa material yang kuat melalui panas atau tekanan tanpa melelehkan produk tersebut hingga titik pencairan. Jadi proses sintering itu merupakan proses pemanasan pada temperatur tertentu dengan waktu tahan tertentu dengan tujuan memperkuat ikatan antar permukaan serbuk yang telah dikompaksi karena adanya difusi atom. Nah, yang selanjutnya adalah CaSiO3 itu yang digunakan sebagai aditif sintering. CaSiO3 atau nama lainnya disebut wollastonite merupakan salah satu dari kelompok senyawa yang diperoleh dari reaksi kalsium karbonat dan silika. Lalu di sini kami juga menggunakan SEM atau Scanning Electron Microscope. Di sini SEM adalah sebuah mikroskop elektron yang didesain untuk mengamati permukaan objek solid secara langsung. Nah, SEM ini adalah salah satu jenis mikroskop elektron yang menggunakan berkas elektron untuk menggambar profil permukaan benda. Prinsip kerja SEM ini menembakkan permukaan benda dengan berkas elektron berenergi tinggi. Baik, kali ini masuk pada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kopresipitasi. Apa itu? Metode ini merupakan salah satu metode sintesis senyawa organik yang didasarkan pada pengendapan lebih dari satu substansi bersama-sama ketika melewati titik jenuh. Nah, kopresipitasi merupakan metode yang menghasilkan suhu rendah dalam prosesnya, serta dapat menghasilkan ukuran partikel yang kecil. Penelitian ini juga menggunakan proses SLS atau Selective Laser Sintering. Nah, tujuannya untuk mengikat bubuk halus menjadi bubuk yang lebih padat. Masuk pada tahap preparasi. Pertama-tama permukaan keramik Al2O3 dilapisi dengan CaSiO3. Terlihat pada gambar keramik yang belum dilapisi berwarna merah, belum terdapat lapisan apapun.
Kemudian setelah dilapisi CaSO3, terdapat warna kuning pada lapisan terluarnya, pada permukaan keramiknya. Nah, kemudian keramik ini ditambahkan pada larutan Na2SiO3. Terlihat pada gambar. Campuran tersebut diaduk menggunakan pengaduk dan juga ditambahkan larutan CaCl2 tetes demi tetes dalam jumlah yang berbeda. Setelah itu, keramik L2O3 yang telah dilapisi disimpan pada suhu 60 derajat Celcius selama 12 jam di dalam oven sampai mengering. Untuk proses selanjutnya adalah sintering laser menggunakan serbuk komposit campuran Al2O3 berlapis dan E12 melalui mesin SLS. Untuk proses SLS di dalamnya termasuk penggabungan E12 dengan sinar laser CO2 untuk mengikat keramik PHMAl2O3 menjadi bentuk yang lebih kompleks. Untuk bahan pengikat E12 ini dibakar pada suhu 650 derajat Celcius selama 1 jam. Oke, kemudian sampel keramik disinter pada suhu 1550 derajat Celcius selama 4 jam untuk membentuk keramik. Baik, masuk pada tahap karakterisasi. Untuk keramik berpori memiliki struktur mikroserbuk. Jadi, dalam hal ini dapat diuji menggunakan mikroskop elektron pemindaian dengan alat SEM. Untuk komposisi fasa keramik Al2O3 dapat dilakukan dengan difraksi sinar X dengan menggunakan alat XRD. Kemudian untuk komposisi unsur Al2O3 yang telah ditambahkan dengan larutan CaCl2 dalam jumlah yang berbeda akan dikarakterisasi dengan alat spektrometer fluoresensi sinar X. Kemudian untuk kuat tekan keramik Al2O3 akan diuji pada mesin AG100KN. Baik, untuk porositas keramik PHMAl2O3 ini dapat dihitung menggunakan persamaan P besar sama dengan P0 kali P per P0 kali 100%, di mana P besar mewakili porositas persentase sampel, kemudian P kecil mewakili kerapatan massa, dan P0 mewakili kerapatan sebenarnya. Untuk massa jenisnya dihitung melalui pembagian massa berdasarkan volume, sedangkan massa jenis sebenarnya dianalisis menggunakan penganalisis kerapatan sejati. Selanjutnya, untuk hasil dan pembahasan pada pembentukan permukaan keramik PHMAl2O3 atau alumina dapat kita amati pada gambar 3A, B, C, dan D. Hal ini menunjukkan dengan mikrograf SEM dari PHMAl2O3 dengan jumlah larutan CaCl2 yang berbeda pula dapat meningkatkan jumlah larutan CaCl2, di mana permukaan kasar dari PHMAl2O3 atau alumina dapat diamati seperti dapat kita lihat pada gambar 3D1 sampai D4. Pada gambar 3D1 Ca, D2 Al, D3 Si, dan D4 adalah O. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa dengan aditif sintering ini dapat meningkatkan hasil dari SEM PHMAl2O3. Untuk selanjutnya, pada gambar ini kita dapat melihat hasil mikrograf SEM serbuk komposit Al2O3 atau alumina PHMS E12 dengan jumlah larutan CaCl2 yang berbeda. Nah, pada gambar tersebut menunjukkan bahwa Al2O3 mikrograf SEM dari serbuk komposit PHMS E12 dengan div sejumlah CaCl dengan larutan
pada gambar A 0 mili, pada gambar B 20 mili, pada gambar C 30 mili, dan pada gambar D 40 mili. Gambar tersebut juga menunjukkan bahwa yang kecil bubuk E12 tidak teratur didistribusikan secara semena-mena atau antara PHM-Al2O3 dan permukaan dari PHM-Al2O3 ini distribusikan homogen dengan cocok melalui proses SLS atau Selective Laser Sintering. Dari mikrograf pada pembesaran yang tinggi atau dengan cara yang tinggi, permukaan kasar dari PHM-Al2O3 akan membentuk melalui aditisi sintering CaSO3 dan penambahan larutan CaCl2. Hal ini sangat bertepatan dengan hasil gambar 3 yang setelah kita lihat pada awal tadi. Dengan jelas, hasil PHM-Al2O3 dapat utuh dan tetap utuh dengan sedikit hancur. CaSO3 yang dihasilkan masih menempel pada permukaan PHM-Al2O3 setelah melalui pencampuran mekanis yang sangat bermanfaat atau sangat dibutuhkan pada tahap SLS selanjutnya. Selanjutnya, permukaan kasar dari PHM-Al2O3 telah terbentuk melalui aditisi sintering CaSO3 akan menghasilkan reaksi larutan CaCl2 dan Na2SiO3, di mana dengan bertambahnya jumlah larutan CaCl2, proporsi SiO2 dan CaO meningkat sedangkan proporsi Al2O3 akan menurun. Hasilnya dapat diperoleh pada tabel berikut. Selanjutnya menjelaskan tentang komposisi keramik PHM-Al2O3. Nah, pada keramik PHM-Al2O3 ini memiliki komposisi yang berbeda-beda. Terdapat reaksi antara Al2O3 dan CaSO3 yang menghasilkan produk dengan jumlah kecil yakni CaAl2Si2O8, di mana CaAl2Si2O8 merupakan sejenis fase cair yang akan membantu menurunkan suhu sintering keramik Al2O3 dalam mendorong proses densifikasi. Nah, pada gambar tersebut menunjukkan komposisi fase keramik PHM-Al2O3 dengan komposisi yang berbeda-beda pula. Terdapat sejumlah kecil CaAl2SiO2O8 di mana dapat diamati dengan penambahan larutan CaCl2. Dengan meningkatnya jumlah larutan CaCl2 yang mengarah pada peningkatan puncak CaAl2Si2O8, maka semakin banyak CaSiO3 yang dihasilkan pula. Untuk selanjutnya, keramik dengan jumlah larutan CaCl2 yang berbeda itu akan membentuk bubuk E12 atau menghasilkan bubuk E12 dengan titik leleh rendah yang digabungkan untuk membentuk leher ikatan yang akan menghubungkan PHM-Al2O3 secara bersama-sama. Berikut hasil dari mikrograf SEM dari Al2O3, green bodies PHM dan keramik dengan div sejumlah CaCl2 larutan yang berbeda. Untuk A, green bodies dengan jumlah larutan 0 ml. Untuk bagian B, C dengan keramik 0 ml, D dengan green bodies 30 ml, E, F dengan keramik 30 ml, G dengan green bodies 40 ml, H dan I untuk keramik 40 ml. Dengan kandungan yang sama dari bubuk E12 yang terdistribusi secara seragam itu akan membentuk ikatan leher PHM-Al2O3 dengan badan hijau, yang mana setelah dibinding pada suhu 650 derajat Celcius selama 1 jam. Nah, bonding neck ini, ikatan leher ini akan menghilang saat serbu E12 terurai dan keramik Al2O3 PHM diperoleh sebagai leher sintering. Selanjutnya untuk porositas dan kuat tekanan dari PHM-Al2O3,
Nah, pengukuran porositas ini bertujuan untuk mengetahui pori-pori yang terdapat dalam sampel. Porositas merupakan suatu satuan yang menyatakan keporositasan suatu material yang dihitung dengan mencari persen berdasarkan daya serap bahan terhadap air dengan perbandingan volume total sampel, yang mana hasilnya akan dapat kita lihat pada gambar berikut yang menunjukkan porositas dan kuat tekanan keramik dari Al2O3. Nah, untuk gambar A sendiri yang bentuknya seperti bentuk grafik ini menunjukkan porositas dan kuat tekan dari keramik Al2O3 PHM dengan jumlah larutan CaCl2 yang berbeda. Nah, porositas keramik dari Al2O3 PHM sedikit berkurang dari 77,03% menjadi 68,16%. Yang kedua, ada gambar keramik Al2O3 dengan PHM yang sangat tinggi, terutama dapat dilihat dari pori-pori yang terdapat rongga-rongga internal Al2O3 PHM. Hal ini dapat ditandai dengan ini terjadinya renggangan-renggangan ini dari Al2O3. Nah, untuk selanjutnya, setelah semua rangkaian proses yang dilakukan ini, dihasilkan keramik Al2O3 yang mempunyai nilai plus yang banyak seperti tahan kuat, tahan terhadap tekanan. Nah, alasan utama untuk kekuatan tekan yang tinggi pada suhu sintering rendah adalah bahwa pada penambahan CaSiO3 meningkatkan ikatan pada leher sintering antara Al2O3 dan CaSiO3 sehingga kekuatannya akan meningkat pula. Sementara itu, untuk kepadatan dari Al2O3 disebabkan oleh kenaikan suhu dan penambahan ion CaSiO3 yang ikut berkontribusi dalam meningkatkan kekuatan Al2O3 keramik PHM. Nah, keramik Al2O3 dengan struktur sarang lebah berhasil dibuat oleh peneliti di mana tidak terdapat delaminasi dan retak di bagian tubuh keramik. Gambarnya dapat diamati di bawah ini. Keramik Al2O3 dengan struktur sarang lebah dengan 40 mili CaCl2 yang gambar A merupakan benda hijau atau green body, yang gambar B merupakan produk keramik. Yang terakhir yaitu kesimpulannya. Ada 4 poin yang dapat kami simpulkan dari analisis jurnal kami, yaitu yang pertama, keramik PHM Al2O3 itu merupakan keramik yang mempunyai sifat mekanik tinggi dan bentuk kompleks yang dirancang menggunakan metode SLS Al2O3 dan dilapisi dengan additive sintering CaSiO3. Poin kedua, CaSiO3 itu berperan untuk menaikkan sifat-sifat keramik PHM Al2O3. Poin yang ketiga, itu keramik PHM Al2O3 menjadi lebih padat karena adanya additive sintering yang membuat kekuatan keramik PHM Al2O3 itu meningkat, tetapi porositasnya menurun. Yang keempat yaitu jumlah additive sintering meningkat 29 kali dari 0,29 MPa menjadi 8,39 MPa. Baik, telah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.